pangan yang diimpor dari luar negeri ya. Kita ya bisa bergerak dalam skala kecil, yaitu dengan cara memanfaatkan lahan sempit dengan semaksimal mungkin sehingga semua kebutuhan pangan bisa tercukupi. Nah, ini adalah problematika yang muncul ya, khususnya di wilayah kita nih di Kabupaten Bekasi. Nah, itu kan semakin banyak semakin banyak lahan pertanian yang digunakan untuk membangun perumahan. Nah, ini yang harus kita antisipasi ke depannya karena isu ini bisa menjadi krusial karena pangan itu menjadi tantangan penting bagi sebuah negara. Next. Nah, apa itu hidroponik? Ya, hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Ya, di situ ya garis bawahi bahwasanya hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Biasanya dikerjakan dalam rumah kaca dengan menggunakan media air yang berisi zat hara atau unsur hara. Unsur hara itu ada berapa? Ada 16. Dibagi menjadi 2 unsur hara. Mikro dan makro ya. Salah satunya yang paling penting adalah NPK. Apa NPK? Nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Dilansir dari buku metode bertanam model urban farming oleh Rini Mastuti, metode hidroponik adalah solusi bertani dalam mengatasi keterbatasan lahan atau tanah. Ya, next. Lanjut. Cara yang ramah lingkungan karena prosesnya menggunakan bahan-bahan alam dan tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Karena prosesnya yang organik, maka sayur dan buah hasil budidaya hidroponik cenderung lebih sehat dan cenderung lebih persiapkan untuk penanaman hidroponik. Yang pertama adalah media tanam ya. Media tanamnya apa? Kalau yang kita pakai adalah air ya. Medianya adalah air ya. Tapi air itu diserap menggunakan apa? Rock wool ya. Lalu ada net pot. Tahu net pot? Net pot itu nanti dijelaskan sama Kak Sali mana yang namanya net pot. Net pot itu untuk menggantungkan si rock wool agar bisa menyentuh air ya. Lalu ada instalasi hidroponik. Bisa dari apa aja, bisa dari pipa, bisa dari bambu, bisa dari talang, ya, dan lain sebagainya. Ya, benih tanamannya. Nah, benih tanamannya apa aja, Pak? Bisa nggak pohon kelapa ditanam di hidroponik? Hah? Bisa? Ya, bisa aja bisa. Bisa hancur hidroponiknya ya. Nah, benih tanaman apa aja nanti akan kita jelaskan yang sekiranya bisa ditanam di hidroponik ya. Umumnya adalah sayuran dan buah-buahan ya. Tapi yang semusim ya, yang bukan tahunan. Nah, lalu ada nutrisi. Nah, nutrisinya bisa menggunakan AB mix ya, bisa juga kita buat sendiri. Nah, untuk info Bapak dan Ibu sekalian ya. Di kita ya, kita sudah membuat beberapa formula ya, ada 8 macam pupuk ya dari limbah rumah tangga. Nah, nanti kita bisa kasih contohnya ya, ataupun bisa diantisipasi dengan budidaya hidroponik karena budidaya hidroponik ini tidak menggunakan tanah. Keunggulan selanjutnya yaitu tidak perlu lagi mencangkok tanaman ya. Walaupun waktunya singkat, hidroponik ini tidak perlu mencangkok tanaman karena semua tanamannya nggak bisa dicangkok. Sawi mau dicangkok enggak ya, karena yang ditanam itu tanaman-tanaman yang umurnya tidak panjang atau tidak lama, contoh seperti sawi, kangkung, dan lain sebagainya. Keunggulan selanjutnya dapat dengan mudah mengecek akar tanaman secara rutin sehingga bisa memastikan tanaman tersebut tumbuh dengan baik atau tidak ya.
Selanjutnya dapat dikonsumsi secara keseluruhan baik akar, buah maupun batangnya karena bebas dari hama. Ya. Yang selanjutnya adalah proses pertumbuhan dan perkembangannya lebih cepat. Pompanya itu minimal 10 hingga 14 jam dalam sehari gitu kan. Jadi terus berputar nutrisinya. Yang kita gunakan saat ini cuma dari pagi sampai malam itu. Dari pagi sampai malam atau 14 jam ya. Terus juga kan kita setting juga bagaimana si air itu kita masuk ke penampungan itu ada suara-suara itu, Pak. Jadi yang sekarang mahal itu kan kita suara gemericik air nih yang bikin tenang itu mahal hari ini. Iya benar. Kayak tinggal di perumahan kan nggak bisa dengar gemericik air. Iya. Nah, gemericik air itu kan adanya di sungai, di kali, di irigasi gitu ya. Nah, hal-hal yang semacamnya yang mahal-mahal ini kita bisa ciptakan di lingkungan rumah kita, Pak. Betul. Jadi nggak pakai pompa, dia bukan sistem yang airnya mengalir. Nah, karena tidak ada bagian-bagian yang bergerak, nutrisi mengalir ke dalam media pertumbuhan dari dalam wadah menggunakan perantara sejenis sumbu, ya. Atau kalau nggak punya sumbu ya, kalau zaman dulu kompor itu masih pakai sumbu. Sebelum zaman kamu nih yang sekarang kamu nemuin kompor itu pakai gas, ya. Dulu zaman-zaman kita tahun 90-an itu pakainya sumbu. Pakai minyak tanah, betul. Ya. Pakai kompor minyak tanah, pakai sumbu. Nah, sekarang sumbu susah didapat, ya. Gampangnya kita pakai kain flanel, ya. Kain flanel itu kan bisa digunting untuk dijadikan sumbu, termasuk yang sekarang kita lakukan. Beri contoh nanti silakan dilihat di instalasi hidroponiknya ada kain flanel yang menyambungkan dari si wadah netpot ke air. Ada bawang merah, paprika, kangkung, bayam, buncis, brokoli, pakcoy, mentimun, seledri, melon. Ya, yang tadi kita bahas melon ini apa? Bisa menjadi bahan prima atau bahan mahal kalau udah menggunakan sistem hidroponik ya. Melon, semangka, anggur dan stroberi. Nah, ini adalah rokok. Ini adalah netpot, biar jelas ya, simpel. Ini gunanya untuk media semai. Ini selain digunakan untuk hidroponik, media semai ini bermanfaat juga untuk di tanah. Jadi kalau kalian capek-capek menyiapkan segala macam media semai, media semai kan ribet. Kalau pakai tanah itu ada apa aja? Arang sekam, terus kotoran kambing, kupani segala macam kotoran. Kalau cewek-cewek kan agak ribet, agak risih kalau megang gituan kan. Ini gantinya ini. Ya, saya orang lapangan kalau menyampaikan materi itu agak ribet juga. Ini bisa diganti dengan ini. Kalau pakai ini tuh kita potong-potong seukuran ini. Ya, paham? Contoh coba diangkat. Cara potongnya. Kenapa bisa dibantu ini? Iya, dipotong. Kenapa? Penggarisnya mana penggarisnya? Langsung ukuran aja. Kita biasanya kalau untuk pakai ukuran ini tuh kita ambilnya 2 kali 2. Ambil penggaris dulu deh, agak riskan.